Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini masih saya lanjutkan kajian tentang tata cara sholat atau sifat sholat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita pelajari semuanya ya, mulai dari takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangannya dan bagaimana meletakkan tangannya setelah diangkat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah atau istiftah. Lalu berikutnya adalah bab at-ta'awudzi bil qiraah. Bab at-ta'awudz, membaca ta'awudz, perlindungan, bil qiraah, dengan pembacaan surat Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran didahului dengan ta'awudz. Jadi setelah takbiratul ihram ya, sambil dihafalkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian makna bacaan sholat yang kita laksanakan setiap hari. Jadi kita harus meningkat dari waktu ke waktu pengetahuannya atau ilmunya maupun amalannya harus meningkat. Dulu sholatnya asal-asalan aja, pokoknya asal sholat. Sekarang jangan lagi seperti itu. Tapi kita mengerti ya setiap kalimat atau ucapan yang kita ucapkan dalam sholat kita. Kalau semuanya sudah faham, sudah tahu bahwa Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, Allah yang paling besar. Jadi semua yang ada di dunia ini, makhluk-makhluk Allah itu walaupun besar wujudnya, kayak dinosaurus misalnya begitu, ya itu tuh kecil di hadapan Allah. Karena dinosaurus itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Walaupun ada orang besar ya yang diagung-agungkan, dipuja-puja oleh banyak manusia seperti Fir'aun ya, tetapi dia kecil di hadapan Allah walaupun kekuasaannya besar. Ya, kekuasaan Fir'aun itu meliputi kalau sekarang itu kekuasaan kehakiman atau judikatif maupun kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif itu ada di tangan Fir'aun semuanya. Jadi kalau sekarang ini ada orang kepingin menguasai 3 lembaga negara, ya berarti dia niru Fir'aun. Itu saja sudah. Tapi sebetulnya Islam sudah ngasih kita cara bagaimana mengelola suatu wilayah. Itu ada dalam ajaran Islam. Hanya saja orang seluruh dunia ini kadang gak mau sama Islam, gak suka sama Islam. Tapi kita sebagai muslim harus beda, kita harus suka kepada Islam. Jadi kembali ke tata cara sholat ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu baca doa iftitah, itu dipahami maknanya ya, dimengerti. Harus tahu yang diucapkan tuh, Allahumma ba'id baini misalnya begitu. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah, baini antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku, dosaku. Ya, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan, bainal masyrik, antara timur, wal maghrib, dan barat. Allahumma ya Allah nakkini, bersihkanlah aku, minal khotoya, dari segala kesalahan atau segala dosa. Kama yunaqqas saubul abyadu, kama sebagaimana yunaqqas, dibersihkannya, as-saubul abyadu, baju yang putih,
minad danas, dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya, ya Allah cucilah dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Bil ma'i, dengan air, wassalji, dan dengan salju, wal barot, dan dengan embun. Itu. Atau wajahtu wajhiyah, jangan pakai itu sudah. Itu panjang. Sampean suka korupsi, berhenti di tengah jalan. Pakai yang lainnya. Atau kalau nggak hafal nggak usah pakai doa iftitah, nggak apa-apa. Langsung diam aja terus baca Al-Fatihah. Nah, sebelum membaca Al-Fatihah, Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu, telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya, dalam surat Al-Quran. Ini ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza, maka apabila qara'ta, engkau membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, wahai Rasul, apabila engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah membaca Al-Qur'an, fasta'iz, maka mintalah perlindungan. Ya, fasta'iz, maka mintalah perlindungan billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam, yang dikutuk. Jadi ini perintah dalam Al-Quran, kita disuruh baca ta'awud. Kalau mau baca Al-Quran, baca ta'awud. Jadi jangan langsung, ayo sekarang giliran ibu, bapak baca. Terus bismillahirrahmanirrahim. Jangan, ta'awud dulu kalau pertama kali memulai membaca Al-Quran. Jadi kita tadarus di malam Ramadan itu loh, giliran. Qori'nya yang paling pintar, paling baik bacaannya, memimpin, terus giliran ke kanan mutar gitu. Pertama kali baca pakai ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ta'awud itu ada macam-macam. Yang pertama hadis nomor 876. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau kana adalah idza qoma, ketika beliau berdiri, ila sholati, kepada salat, maksudnya ketika beliau Rasulullah SAW berdiri untuk melakukan salat, istaftaha, beliau memulai membaca dalam salat, yakni bacaan-bacaan dalam salat itu, yakni bacaan Al-Qur'an. Beliau memulai baca dengan membaca doa iftitah, ya. Tsumma yaqulu, kemudian setelah beliau membaca istiftah atau membaca iftitah, tsumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini doa ta'awud yang kita tidak pernah jalani, yang kita tidak biasa menjalani, padahal ini ada hadisnya dan boleh membaca seperti ini. A'udzu, kalau kita yang biasa kita kenal kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu yang sering kita kenal dan itu yang masyhur, yang terkenal. Tapi ada juga doa ta'awud yang seperti ini, dan ini boleh kita jalani, kita baca Quran ngimami salat gitu, atau membaca Al-Quran dalam khutbah boleh kita baca. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, as-sami'il alim, Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, minasyaitoni, dari setan, aku berlindung kepada Allah dari setan, ar-rajim, yang terkutuk, yang yang dirajam, min hamzihi, dari godaannya, wa nafkhihi, dan tiupannya, wa nafthihi, dan semburannya. Dari tiupan, dari bisikan setan, tiupannya, semburannya. Itu setan kan menggoda manusia dengan
Ya bisikannya. Dengan godaan, ya, godaan. Kemudian dengan nafakho, tiupannya. Makanya kalau orang ngaji gini kata Rasulullah, kalau orang lagi mendengar pengajian tuh, setan tuh meniup-niup mata sampean. Terus ngantuk, ya. Setan meniup itu matanya itu. Udah tidur aja, tidur. Enak tidur nih. Jam segini jam tidur ini, ayo tidur. Itu. Wa nafsihi. Ini nafasa. Tuh. Ludah, meludah, menyembur. Setan itu sebenarnya tukang-tukang sihir itu suka nyembur-nyembur itu. Gitu ya. Meludah. Jadi ini hadis yang rawahu meriwayatkannya adalah Ahmadu, Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Satu. Yang kedua, hadis nomor 877. Wa qala Ibnul Mundzir, dan telah berkata Imam Ibnul Mundzir, jaa telah datang riwayat atau hadis anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya beliau Nabi kana adalah yaqulu sering mengucapkan qoblal qiraah sebelum membaca Al-Fatihah atau Al-Qur'an, beliau membaca ta'awudz seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini dalilnya baca ta'awudz yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi boleh juga a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga boleh seperti yang tadi. Nah, sesudah baca ta'awudz ya, baru baca Al-Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis berikutnya nomor 878. Wa qala Al-Aswad, dan telah berkata Al-Aswad, seorang tabi'in ya atau seorang sahabat ya, Al-Aswad ya. Al-Aswad ini telah berkata Al-Aswad, ra'aitu aku melihat Umar bin Khattab hina ketika yaftatihu sholata, beliau memulai sholat, yaqulu Umar dalam membaca iftitah atau istiftah itu sering kali membaca ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini paling pendek ini. Subhanakallahumma, semaha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dan dengan maha baiknya namamu, wa ta'ala jadduka, dan dengan tingginya kedermawananmu, ya, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan selain engkau. Tsumma ta'awwadzu, kemudian Umar setelah baca iftitah ini, Umar ta'awwadzu, beliau membaca ta'awudz. Hadis ini rawahu, yang meriwayatkannya, rawahu telah meriwayatkan hadis ini Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni gitu. Nah ya. Nah, setelah baca ta'awudz, baca apa lagi? Berikutnya bab majaa, keterangan yang telah datang, apa yang telah datang fi, tentang ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang sholat berjamaah di masjid dengan seorang imam sebagai pemimpinnya dalam sholat jamaah, kadang-kadang ada imam yang ketika membaca Al-Fatihah atau surat dalam sholat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca Al-Fatihah. Kadang-kadang ada yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tidak sebetulnya, kedengarannya tidak membaca, tapi sebetulnya dia membaca, cuma dibaca sir, dibaca perlahan-lahan. Nah, dalilnya ini loh Pak, Bu, semua itu ada dalilnya. Jadi ketika kita sholat baca Bismillahirrahmanirrahim atau tidak baca Bismillah, itu keterangannya ini ya. Hadis nomor 879.
Wa an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Anas telah berkata, "Shallaitu aku telah salat ma'an nabiyyi bersama Nabi." Ini loh, Anas bin Malik, Pak, Bu, pembantu rumah tangga Nabi, ART-nya Nabi. Kalau sekarang istilahnya asisten rumah tangga. Pelayannya Nabi yang kemudian didoakan oleh Nabi jadi kaya. Dia kepengen didoakan, ya Rasulullah doakan aku ya Allah. Ya Rasulullah, didoakan oleh Nabi, kamu nanti jadi orang kaya. Doakan. Kaya raya dia. Anaknya banyak sekali, cucunya banyak sekali. Terus saya enggak baca buku riwayat Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini pembantu rumah tangga Nabi dan menjadi pembantu rumah tangga Nabi 10 tahun dan tidak pernah dimarahi oleh Nabi. Masya Allah. 10 tahun jadi pembantunya Nabi itu dimarah sekalipun enggak pernah. Tuh Anas bin Malik. Tapi itu pembantu yang seperti Anas bin Malik. Nah kalau pembantunya ada seperti Anas setelah dimarahi ya wajar. Anas kok. Anas itu Al-Quran hafal ya. Baik akhlaknya, hormat kepada tuannya, pada Rasulullah. Ya, selalu berusaha melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tapi kadang-kadang orang yang sebaik-baiknya orang tetap ada kesalahannya. Kalau salah nggak dimarah oleh Nabi, cuma dimarah. Nas, kamu mestinya begini, gitu. Nggak begitu Nas, gini Nas, itu. Nabi gitu aja. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, Nas, kenapa kamu kerjakan begitu? Enggak begitu, gini loh. Nah, itu aja Nabi. Anas bin Malik qala berkata, ini Anas bin Malik ini orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Shallaitu aku telah sholat ma'an Nabi bersama Nabi." Maksudnya aku pernah sholat menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, bukan hanya makmum di belakang Nabi, tapi aku juga pernah sholat di belakang Abu Bakar karena Nabi waktu itu sudah wafat, yang menjadi khalifah Abu Bakar. Itu ya. Wa Umar, dan aku pernah sholat di belakang Umar. Ya, sholat itu ma'an Nabi wa Abi Bakrin wa sholat itu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa sholat itu ma'a Umar wa Utsmana, dan wa sholat itu ma'a Umar wa ma'a Utsman. Dan aku sudah pernah sholat di belakang Utsman. Falam asma, maka tidaklah aku mendengar ahadan seorang pun minhum dari mereka semuanya yaqra'u membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengimami sholat membaca Al-Fatihah. Enggak pernah aku dengar dari mereka. Jadi Nabi SAW, Abu Bakar khalifah yang pertama, Umar khalifah yang kedua, Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama, Sayyidina Umar khalifah yang kedua, Utsman khalifah yang Sayyidina Utsman khalifah yang ketiga. Tapi kok Anas enggak bilang Ali ya? Ya mungkin dia enggak waktu Ali jadi khalifah dia sudah meninggal mungkin. Ya, saya enggak hafal tahun tahun demi tahun peristiwa-peristiwa itu. Ya. Jadi Anas bin Malik hanya mengatakan, aku pernah sholat menjadi makmumnya Nabi. Pernah sholat jadi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua tidak seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah. Rawahu, yang meriwayatkan hadis ini adalah Ahmadu, Imam Ahmad, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi ini hadis sahih ini. Ya. Kemudian itu satu. Anas mengatakan tidak mendengar mereka Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman membaca Bismillah. Itu tidak berarti bahwa Nabi, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman ya, tidak berarti mereka itu tidak membaca Bismillah, tidak. Tapi diterangkan di hadis berikutnya ini. Hadis 880 wa fil lafzin, dan dalam sebuah lafal hadis yang lain, dalam hadis yang lain ada hadis berbunyi begini. Anas mengatakan, "Shallaitu aku pernah salat khalfan nabiyyi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khalfa Abi Bakrin, dan aku pernah salat di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang Umar, wa Utsmana, dan di belakang Utsman. Fakanu, maka mereka semuanya adalah," bukan, Utsman tidak mengatakan falam asma ahadan minhum, itu tidak mengatakan seperti itu, tidak mengatakan seperti ini tadi loh. Tidak mengatakan
falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam hadis lain, dalam kesempatan lain, Anas mengatakannya, aku pernah sholat di belakang mereka semuanya. Terus fakanu, maka mereka semuanya, yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, la yajharun, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah tetap dibaca, cuma pelan-pelan sehingga makmum tidak mendengar. Tuh, rawahu yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad wa Nasa'i dan Imam Nasa'i bi isnadin dengan sanad ala syartis sahih, di atas syarat hadis yang sahih. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, tapi hadis ini adalah sahih. Ya. Terus yang ketiga 881 nih, Wali Ahmad, dan menurut hadisnya Imam Ahmad dan kepunyaan Imam Ahmad wa Muslimun dan Imam Muslim, maksudnya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Anas bin Malik mengatakan, "Shallaitu, aku pernah salat khalfan Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan di belakang Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang Sayyidina Umar, wa Utsman, dan di belakang Sayyidina Umar. Fakanu, maka adalah mereka semuanya yastaftihuna memulai membaca Al-Fatihah dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan di masjid ini itu sudah betul, itu sesuai dengan hadis-hadis yang ada ini. Itu loh ya. Terus la yadhkuruna, mereka semuanya tidak menyebut, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut dengan suara keras, tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fi awwali qiraatin, pada awal qiraah, pada permulaan membaca, wala, dan tidak pula fi akhirnya. Jadi di rakaat pertama tidak baca, di rakaat yang kedua sampai yang terakhir pun tidak membaca. Ya, di salat yang jahar. Ya, ini dalil-dalil bacaan tentang membaca bismillah dalam salat bagi seorang imam. Berikutnya lagi masih ada hadis 882. Wali Abdullah bin Ahmad, dan menurut hadisnya Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad ini anaknya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Beliau juga punya kitab hadis yang diriwayatkan dari bapaknya. Ya. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan fi musnadi abihi, di dalam kitab musnad bapaknya, yaitu musnad Imam Ahmad. Jadi ini bapak ngaji kepada anak ngaji kepada bapak. Zaman dulu begitu. Bapaknya pintar ngaji, anaknya diajari ngaji. Nah, kembali ke sini ya. Dalam riwayatnya Abdullah bin Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada hadis an Syu'bah, dari Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anasin, dari Anas, qala, sahabat Anas berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalfa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa Utsman, dan Utsman. Falam yakunu, maka tidaklah ada mereka semuanya yastaftihuna memulai al-qiraata bacaan dalam salat bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim." Tuh. Terus qala Syu'bah, berkatalah Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Qatadah ini, ya. Hadis ini didengar oleh Abdullah bin Ahmad dari Syu'bah dari Qatadah. Qatadah mendengar dari gurunya Anas, ya. Terus Syu'bah ini berkata kepada siapa? Kepada Qatadah. Fakultu li Qatadah, maka aku berkata kepada Qatadah, guruku, anta sami'tahu min Anasin, anta, apakah engkau sami'tahu telah mendengarnya, mendengar keterangan ini, hadis ini, min Anasin, dari Anas? Qala, Qatadah menjawab, na'am, ya. Nahnu sa'alnahu anhu, nahnu, kami dulu, sa'alnahu, pernah menanyakan kepada Anas anhu, tentang dia, tentang hadis ini. Dulu kami juga bertanya kepada Anas. Ini, anta sami'tahu min Rasulillah, apa engkau mendengar hadis ini tentang ini dari Rasulullah SAW? Naam, iya. Anas mendengar langsung, aku mendengar langsung, aku sholat di belakangnya Nabi kok, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman.
Nah, ini dalil-dalil hadis yang menunjukkan seorang imam ketika mengimami sholat tidak memperdengarkan bacaan basmalah, bukan tidak membaca basmalah. Ya. Berikutnya 883 Walin Nasai, dan menurut hadisnya Imam Nasai an Mansur ibni Zadan, dari Mansur bin Zadan, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik juga. Qala, Anas berkata, sholat bina, telah sholat bersama kami. Siapa yang sholat bersama kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Anas, falam yusmi'una, maka tidaklah beliau memperdengarkan kepada kami. Ya, falam yusmi'na, maka tidaklah beliau Nabi memperdengarkan kepada kami qiraata, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi tidak memperdengarkan, artinya tidak membaca dengan keras, gitu loh. Wa shalla bina, dan salat bersama kami pula Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Falam yasma, maka mereka berdua pun tidak falam nasma'ha, maka tidak pula kami mendengarkan bacaan basmalah tadi minhuma, dari kedua orang ini, ya, dari Abu Bakar dan Umar. Ya, ini hadis yang keberapa ini tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadis sudah. Nah, kemudian tambah lagi, masih ada satu lagi hadis yang ke-6, 884. Wa an ibni Abdillah bin Mughaffal, dan dari sahabat Ibnu Abdillah Ibnu Mughaffal, qala, dia berkata, ini bukan sahabat ya, anaknya Abdullah bin Mughaffal. Qala, Ibnu Abdullah bin Mughaffal berkata, sami'ani, telah memperdengarkan kepadaku abi, bapakku. Sami'ani, telah mendengar aku abi, bapakku. Jadi bapakku telah mendengar aku. Wa ana aqulu, dan aku waktu mengimami sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya mengimami sholat baca Al-Fatihah, Bismillahnya baca keras. Bapakku mendengar, langsung apa? Faqala, setelah selesai, faqala, lalu berkatalah bapakku, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal hadas, hati-hati kamu terhadap barang yang baru. Hati-hati kamu terhadap sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu seringkali tidak baik. Ya. Hati-hati kamu terhadap sesuatu yang baru, maksudnya yang baru dalam bidang agama, bukan yang baru dalam bidang dunia, bukan. Sesuatu yang baru dalam bidang agama, dalam masalah agama, jangan sembarangan kita meniru-niru, karena seringkali itu tidak baik atau tidak ada kebaikannya karena Nabi tidak mencontohkannya. Jadi hati-hati kamu wahai anak terhadap sesuatu yang baru. Qala, berkata bapaknya selanjutnya, walam aro, dan aku tidak pernah melihat, belum pernah melihat, min ashabi, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seorang pun yang kana adalah dia abghudu ilaihi hadathan, amat sangat marah kepada amat sangat abghudu, ya, amat sangat benci ilaihi kepada dia, amat sangat terbenci kepada dia, maksudnya dia sangat membenci hadasan, sesuatu yang baru, fil islami, di dalam Islam ini, minhu, daripada itu. Jadi tidak pernah aku melihat seorang sahabat Nabi pun yang lebih benci kepada sesuatu dalam ajaran Islam ini yang melebihi daripada barang baru tadi. Jadi para sahabat Nabi itu paling tidak suka
melakukan sesuatu yang mereka anggap baru, yang di zaman Nabi dulu Nabi tidak pernah mengajarkannya. Itu para sahabat paling tidak suka. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari para sahabat kecuali ya mereka itu sangat benci kepada barang baru. Terus fa ini maka sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Mughaffal kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya ini. Shallaitu, aku ini sungguh sudah pernah sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a Abi Bakrin dan bersama Abu Bakar, wa ma'a Umar dan bersama Umar, wa ma'a Utsman dan bersama Utsman. Falam asma, maka tidak pernah aku mendengar ahadan minhum, seorang pun dari mereka, yaquluha, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fala takulha, maka janganlah engkau mengucapkannya wahai anakku, idza anta qara'ta, apabila engkau membaca dalam salatmu itu, fakul, maka bacalah atau ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, gitu loh. Rawahul khamsah, yang meriwayatkan hadis ini Imam 5 illa Abu Dawud, kecuali Imam Abu Dawud. Nah, ini masih ada lagi ternyata yang ketujuh ini 885. Wa an Qatadah, dan dari Qatadah qala dia berkata, suila Anas ya, telah ditanya sahabat Anas telah ditanya, kaifa kanat qiraatun nabi, kaifa kanat, bagaimana keadaan qiraatun nabi, qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei Anas, Nabi itu kalau membaca dalam sholat, membaca Al-Quran atau Al-Fatihah, bagaimana bacaan beliau? Faqala, maka menjawablah Anas, ini Anas tadi ya yang meriwayatkan ya. Ya, Anas. Ini ada hadis yang lain. Tadi setelah kita mempelajari 7 buah hadis ya, ada lagi satu hadis berikutnya yang agak berbeda dengan yang sudah ada tadi. Apa bedanya? Anas pernah ditanya oleh Qatadah, bagaimana keadaan bacaan Nabi SAW ketika mengimami sholat? Faqala, maka Anas menjawab, kanat, adalah bacaan beliau itu maddan, panjang. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau membaca bismillah ini, yamuddu, beliau memanjangkan ucapan bismillah dengan bacaan bismillah, wa yamuddu, dan memanjangkan birrahman dengan bacaan ar-rahman, wa yamuddu birrahim, dan memanjangkan dengan bacaan ar-rahim. Ya, maksudnya dibacanya jelas, pelan-pelan. Jadi ini dalilnya bagi orang yang menjadi imam sholat, mengimami sholat, membaca bismillahnya dengan suara keras, itu juga boleh. Walaupun di Mekah Madinah selama sampai saat ini, saudara kalau ke Mekah ke Madinah ya nggak ada imam-imam di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram yang membaca bacaan Al-Fatihahnya maupun suratnya pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Karena mereka memakai dalil yang ada di atas itu tadi. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi pernah mengimami sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, keras, jelas gitu. Ini hadis rawahul Bukhari, yang meriwayatkannya Bukhari, sahih juga ini. Ya. Kemudian 886. Warawa Ibnu Juraij, warawa Ibnu Juraij biasanya ini ya. Warawa Ibnu Juraij an Abdillah ibni Abi Mulaikata, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah istri Nabi, annaha, bahwasanya Ummu Salamah suilat, pernah ditanya orang, an qiraati, tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka menjawablah Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika sholat berjamaah ini, istri Nabi ketika Nabi kita masih hidup, itu kalau Nabi sholat berjamaah, istri-istrinya semuanya ikut menjadi makmum. Ya, makanya ketika Ummu Salamah ditanya oleh muridnya, bagaimana bacaan Rasulullah SAW ketika mengimami sholat? Karena adalah beliau itu, Rasulullah itu, yaqta'u, memutus qiraatahu, bacaan beliau, ayatan, satu ayat. Jadi Nabi kalau mengimami sholat,
membacanya itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Ya, ayatan-ayatan. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Itu satu ayat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Itu satu ayat. Ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Begitu, Pak. Jadi Nabi kita tuh bacaan Al-Qur'annya itu seperti itu. Ya, Al-Fatihahnya dibaca seperti tadi. Itu. Ini kan bismillah kan ayat yang pertama ini. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis yang terakhir tadi ini, hadis menunjukkan bahwa seorang imam enggak apa-apa, boleh mengimami sholat baca bismillah dengan suara keras, boleh. Jadi dua-duanya betul. Yang membaca dengan bismillah dengan suara keras betul, yang tidak dengan suara keras juga betul. Karena semuanya sudah pernah dilaksanakan, dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Lah lebih khusus lagi, Ummu Salamah mengatakan Nabi ketika membaca bacaan dalam sholat, dalam membaca Al-Quran gitu ya, itu beliau berhenti setiap satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti. Begitu juga kalau kita membaca Al-Qur'an juga mestinya seperti itu, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Seperti membaca surat ini misalnya yang dibaca imam kita tadi pagi ini. Saya sudah bilang kan, ngimami sholat baca surat yang pendek-pendek aja. Kalau lama ditinggalkan, Al-Qur'annya lari, nggak mau. Akhirnya apa? Kita lupa. Padahal dulu kita sudah hafal. Tapi karena lama nggak dibaca, lari dia. Al-Qur'annya lari meninggalkan kita. Tuh. Ini satu ayat berhenti ini. Walaupun tidak salah, diperbolehkan juga menurut para ulama. Tapi ya menurut para ulama loh ya. Kalau menurut istri Rasulullah, Nabi itu selalu kalau baca Al-Quran satu ayat berhenti. Termasuk baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi imamnya baca ini ya. Al-Haqqah. Walaupun ini bisa dibaca Al-Haqqatu mal-Haqqah. Begitu juga boleh, bisa juga. Tapi Nabi enggak begitu. Nabi bacanya itu satu ayat berhenti. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pertanyaan dulu. Ini Allah mengajari manusia, mengajari Nabi Muhammad SAW dengan sistem belajar mengajar seperti yang dianut oleh para guru di zaman modern sekarang ini. Belajar mengajar yang modern sekarang ini pretest dulu, di pretest. Tes dulu. Orang dikasih soal suruh jawab. Nah, pretest berarti nilainya jelek. Belum diajarkan ilmunya. Nah, habis itu diajarkan ilmunya, terus post test. Nah, itu Nabi kita Allah mengajari Nabi kita dengan pertanyaan. Hari kiamat, apakah hari kiamat? Dan tahukah kamu apa hari kiamat? Terus kadzabat, Allah belum menjawab tentang hari kiamat. Apa itu? Jawabannya belum ada. Allah berbicara yang lain dulu. Kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah, telah mendustakan kaum Samud dan kaum Ad terhadap hari kiamat. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Berhenti sampai situ. Fa amma, maka adapun Samud, kaum Samud itu fa uhliku, maka mereka telah dibinasakan bit taghiyah, dengan suara yang keras.
Wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Dan adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin sorsor, angin yang bertiup terus menerus dan anginnya dingin, atiyatin yang melampaui batas kecepatan anginnya melampaui batas kebiasaan kecepatan angin, anginnya sorsor, dingin, cepat, ya. Sehingga apa? Ini terjadi gara-gara kaum Ad dan kaum Samud mendustakan pada hari kiamat. Tuh, yang angin sorsor tadi, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah telah menundukkan angin itu terhadap mereka, bertiup selama sab'a layalin 7 malam wa thamaniyata ayyam, dan selama 8 siang, husuman terus menerus, fatarol qauma fiha sar'a, maka engkau melihat kaum Ad dan kaum Samud itu di dalam negeri mereka sar'a, bergelimpangan, terjungkal, ka'annahum seolah-olah mereka a'jaju nakhlin, batang-batang pohon kurma, khawiyatin yang sudah lapuk, yang roboh karena lapuk, fahal taro lahum mim baqiyah. Berhenti sampai sini. Fahal, maka adakah taro engkau Muhammad masih bisa melihat lahum bagi mereka mim baqiyatin, dari peninggalannya, dari sisanya. Gak ada sisa kaum Ad, kaum Samud, gak ada, habis mereka dibinasakan oleh Allah. Terus ayat berikutnya, wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Berhenti. Fa asaw rasula rabbihim fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Berhenti. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iyah. Berhenti. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Nah, ini juga berhenti sampai sini. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Berhenti. Wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah. Berhenti. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Pak, aku tidak mendengar ini tadi ya. Wal yauma idzin tu'radun. Sampai sini juga boleh, berhenti sini. Ini mengandung makna dalam ini. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu kalian semua akan dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian, sesuatu pun yang tersembunyi. Sesuatu yang kalian sembunyikan enggak akan bisa disembunyikan. Jadi yang kita sembunyikan nanti semuanya tampak, Pak, nanti di sana. Kelakuan kita yang kita lakukan sembunyi-sembunyi ditampakkan oleh Allah. Betapa malunya kita. Dibuka rahasia kita di hadapan seluruh manusia, Pak. Sekarang ini manusia yang enggak paham itu berbohong itu enak aja berbohong dia. Masya Allah. Dia tidak tahu bahwa nanti di hari kiamat dibuka kebohongannya itu. Bahkan belum sampai hari kan mungkin bisa terbongkar juga kebohongannya. Makanya mereka berusaha. Itu ada orang ngomong di sosial media itu, kita harus menang pokoknya. Kalau kita enggak menang nanti kita semua masuk penjara. Gitu ya, Pak. Masya Allah. Itu sudah ketakutan itu. Karena mereka tahu sebenarnya buat salah, buat dosa. Ya. Nanti kalaupun tidak di dunia tidak bisa, mereka nanti menang, aman mereka. Nanti dibuka oleh Allah di hari kiamat itu. Lalu Allah mengatakan, fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Berhenti. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dan seterusnya ya. Bagus ini surat ini, lama enggak dibaca, aku kangen. Tapi pada enggak mau baca sih. Kangen sama surat ini ya saya.
Isinya luar biasa kok ini. Kalau sudah baca surah ayat begini nih, dunia ini kecil. Dunia yang dikejar-kejar oleh manusia, kepingin berkuasa. Begitu diumumkan nomor undiannya langsung gitu. Oh, apa pengen kau dipilih, kamu diajak joget nanti kamu. Ngurus negara kok joget, gimana sih? Ngurus negara itu serius. Pikirkan rakyat ini, banyak rakyat yang nggak bisa makan, sementara di atas sana pada makan, macam-macam yang mereka makan dan pakai duit yang nggak jelas pula. Ya, nah kita jangan begitu ya. Kalau kita jadi penguasa, jadi pejabat, jangan meniru kelakuan Fir'aun. Tirulah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Pak, ketika dia punya anaknya namanya Abdullah bin Umar, ada sekelompok kambing, berapa jumlahnya itu, yang sekian puluh kambing gemuk-gemuk, yang 10 sekian kambing ini kurus-kurus. Umar melihat, ini kambing siapa ini? Waktu itu yang jadi presidennya, khalifahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang asli bukan? Umar bin Khattab yang sekarang bukan? Umar bin Khattab yang asli. Anaknya presiden Umar ini mengatakan khalifah ya, bukan presiden. Ya kalau kita sekarang presiden nggak mengenal khalifah lagi soalnya, anti khalifah soalnya sudah. Anaknya sang khalifah ini Umar bin Khattab nanya sama yang menguat, ini kambing siapa? Ini kambingnya si fulan. Ini kambingnya siapa? Ini kambing anakmu Umar. Ini kambing anakku. Kaget Umar. Anakku punya kambing segini banyak, ini gemuk-gemuk semua. Orang lain punya kambing kurus-kurus. Dipanggil anaknya. Nah, kamu bisa punya kambing segini banyak dan gemuk ini gimana kisahnya? Diceritakan. Ya Bapak, saya pelihara mulai dari satu, mulai dari sedikit. Ku pelihara kasih makan baik-baik. Kemudian gemuk, saya kasih makan terus, gemuk jadi banyak ini semua hasil kerja saya. Mulai sekarang, Umar, jangan kamu mentang-mentang anak presiden, anak khalifah. Kalau anak presiden nanti ada yang tersinggung. Jangan mentang-mentang kamu anak khalifah ya, kamu punya harta sekian banyaknya gemuk-gemuk semua, enggak. Mulai sekarang, kamu kalau sudah dapat hasil dari kambingmu ini, kamu kasihkan kepada yang kambing-kambingnya itu kurus-kurus tuh. Hasil dari jualan kambingmu, hasil dari usaha kambingmu, kamu kasih kepada yang kambingnya kurus-kurus itu. Begitu kan? Disuruh bagi-bagi. Nah, sekarang nggak ada kisahnya begitu. Semakin jadi anak presiden makin ditumpuk-tumpuk duitnya. Dulu nggak punya berapa miliar, sekarang udah puluhan miliar sudah. Masya Allah. Sudah sampai sini aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.